Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya Bu. Silakan duduk. Haira, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tadi sebelum kesini kamu belajar apa? Matematika Bu. Bagaimana pelajaran tadi? Wah, pelajarannya benar-benar membuat saya merasa pusing Bu. Saya tidak dapat berkonsentrasi mengerjakan beberapa soal karena ada masalah yang membuat saya kurang konsentrasi. Haira datang ke sini atas keinginan sendiri atau disuruh orang lain? Saya datang ke sini dengan keinginan sendiri Bu, sebab ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Ibu senang sekali jika kamu datang untuk berbagi cerita dengan Ibu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Baiklah, sebaiknya Ibu jelaskan dulu tentang konseling. Jadi, konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapinya. Kemudian, konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Nah, asas kerahasiaan ini menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana? Kamu sudah paham? Iya Bu. Baiklah, di sini Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseli untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseli harus berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan kamu. Baik Bu, saya akan berusaha berperan aktif dalam proses konseling ini. Tapi saya takut Bu, kalau cerita saya ini diketahui oleh orang banyak. Kamu tidak perlu khawatir, Ibu akan menjaga rahasia kamu. Sebab dalam konseling ini kita memiliki kode etik. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu takut ataupun ragu untuk menceritakan masalah kamu, karena masalah kamu tidak akan diketahui oleh orang lain. Baik Bu. Baiklah, kalau begitu sebelum kita melanjutkan konseling ini, kita sepakati waktu terlebih dahulu. Karena di sini Ibu ada waktu sekitar 40 menit, maka dengan adanya waktu yang singkat ini, kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Kamu sudah mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Nah, sekarang coba kamu ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan pada Ibu. Saya merasa akhir-akhir ini saya tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Mengapa itu bisa terjadi? Begini Bu, selama saya menjadi bagian dari OSIS di sekolah ini, saya sering mengikuti kegiatan seperti rapat, dan saya tidak bisa menolak untuk mengikutinya. Terlebih lagi saya masih anggota baru dalam OSIS. Saya tidak bisa mengatur waktu antara kegiatan OSIS dan belajar di kelas. Bahkan ada suatu waktu saya tidak mengikuti pelajaran di kelas karena mengikuti rapat, sehingga saya merasa terhambat dalam proses belajar. Jadi kamu tidak bisa menolak ajakan untuk mengikuti rapat OSIS ketika diajak oleh temanmu, sehingga kamu sulit mengatur waktu belajar yang membuat kamu terhambat dalam proses belajar. Benar Bu, saya terkadang lebih memilih kegiatan organisasi dengan teman saya dibandingkan mengikuti pelajaran di kelas. Akhirnya banyak mata pelajaran yang tidak dapat saya pahami. Kamu kadang-kadang lebih memilih mengikuti kegiatan OSIS dibanding belajar di kelas, benar begitu? Benar Bu, sebenarnya saya sangat ingin tinggal dan belajar di kelas, tapi saya tidak bisa menolak ajakan teman saya. Ibu memahami perasaanmu. Kamu pasti sangat terganggu dengan keadaan seperti ini. Iya Bu, saya begitu sulit menolak ajakan teman saya, hingga proses belajar saya terhambat. Jadi kamu merasa bingung bagaimana cara menolak ajakan teman kamu untuk tidak mengikuti kegiatan berorganisasi, karena kamu ingin fokus pada pelajaran di kelas agar belajarnya bisa maksimal. Benar demikian? Benar Bu, semenjak saya menjadi anggota OSIS, saya tidak bisa mengatur waktu belajar dengan baik.
Jadi kamu tidak bisa menolak ajakan teman untuk kegiatan organisasi di sekolah sehingga kamu merasa ketinggalan dan sulit memahami pelajaran di kelas. Alhasil pelajar kamu terbengkalai dan kurang maksimal. Iya Bu, saya merasa kurang paham dengan pelajaran karena saya sering terlambat mengikuti pelajaran di kelas. Apakah selama ini kamu pernah melakukan sesuatu untuk menolak ajakan teman kamu untuk mengikuti kegiatan OSIS? Belum Bu, saya takut tidak bisa menjadi anggota yang baik. Kamu merasa menyesal sekali karena kamu tidak bisa menolak ajakan teman untuk berorganisasi, padahal kamu berkeinginan untuk dapat mengatur waktu dengan baik. Iya Bu. Kamu merasa sulit untuk menolak ajakan teman kamu karena kamu takut tidak bisa menjadi anggota yang baik. Apakah kamu yakin kamu akan mampu mengatur waktu? Saya kurang yakin. Kamu merasa putus asa karena kamu tidak bisa mengatur waktu kamu antara kegiatan organisasi di sekolah dan pelajaran di kelas sehingga belajarmu terbengkalai. Saya merasa terlalu berat membagi waktu belajar dengan mengikuti kegiatan OSIS. Baiklah, jadi tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mengambil keputusan dengan merencanakan kegiatan kamu dalam setiap harinya, serta hal apa saja yang kamu mau jalankan. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bu? Baik, kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling sebagai harapan yang harus diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, diperlukan teknik atau cara yang mudah kamu lakukan. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan teknik assertive training yang bertujuan untuk mendorong kita agar dapat bersikap tegas dan mampu mengungkapkan segala perasaan untuk mengatakan tidak. Baik, Bu. Terus, bagaimana saya melakukannya? Begini, Ibu akan mengajak kamu untuk melakukan role playing atau bermain peran. Tujuan dari permainan ini adalah untuk melatih kamu agar dapat melatih ketegasan. Kamu diminta untuk berperan sebagai diri kamu sendiri, yakni sebagai orang yang mampu berperilaku tegas dalam mengambil keputusan. Kemudian, ungkapkan segala emosi, perasaan yang mengganjal di hati kamu kepada ibu. Sedangkan ibu di sini berperan sebagai teman yang mengajak kamu untuk mengikuti rapat. Begitupun sebaliknya. Bagaimana kamu sudah siap untuk meluapkan segala perasaan di hati kamu? Ya, Bu. Oke, Haira, kemana kamu setelah pulang sekolah? Saya akan pulang ke rumah karena ada tugas yang harus saya selesaikan. Jangan langsung pulang, kita akan ada rapat jam 3 sore. Masa kamu tidak ikut sih? Kamu kan anggota baru di OSIS, ikut ya? Memangnya tidak boleh ya kalau aku tidak ikut? Ini juga pertama kalinya saya tidak ikut. Masalahnya kita akan membicarakan tentang kegiatan yang penting, jadi semua anggota harus ikut. Baiklah jika begitu. Memang seharusnya begitu, karena rapat ini penting. Iya, tapi mungkin di rapat selanjutnya saya tidak bisa ikut. Kenapa? Kalau aku ikut rapat hampir tiap waktu, terus kapan aku belajarnya? Hampir setiap waktu saya harus mengikuti rapat ini. Padahal kegiatanku tidak cuma belajar dan rapat saja. Aku punya kegiatan dan aktivitas lain. Kan ada ketua OSIS dan anggota lainnya. Bahkan ketua OSISnya juga sering kan absen mengikuti rapat. Kenapa kalau aku diwajibkan harus menghadiri rapat? Bukannya itu sudah resiko jadi anggota OSIS ya? Kita sudah bahas ini sebelum masuk jadi anggota OSIS kan? Terserahlah, yang penting selama ini saya sudah mengikut kegiatan OSIS dengan maksimal. Tapi, maaf, mulai minggu depan, kalau ada rapat OSIS, apalagi rapat yang mendadak gitu, saya tidak bisa ikut. Saya mempunyai kegiatan lain yang harus saya lakukan. Tidak hanya mengikuti rapat saja. Terus, saya sudah ketinggalan banyak belajar di kelas. Saya ingin lebih fokus belajar untuk mempersiapkan ujian kenaikan kelas nanti. Jujur, selama saya mengikuti kegiatan OSIS, waktu saya habis untuk mengikuti rapat saja. Saya mengorbankan waktu belajar, bahkan sering meninggalkan kelas hanya untuk rapat. Baiklah jika itu yang kamu inginkan. Semoga kamu bisa memahami keadaan. Nah, itu kamu bisa melakukannya kan Haira? Bagaimana perasaanmu setelah melakukan latihan tadi? Sedikit tegang Bu, tapi setelah melakukan saya sedikit lega. Dengan kata lain, kamu sudah merasa berani untuk menolak ajakan temanmu.
Iya Bu, setelah melakukan hal yang positif, perasaan takut untuk menolak ajakan teman sudah bisa saya lakukan. Yang perlu kamu lakukan adalah menolak ajakan temanmu. Iya Bu, saya akan mencobanya. Baiklah, sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita, dapat Ibu simpulkan bahwa Haira ini mempunyai masalah yang tidak berani mengatakan tidak untuk menolak ajakan teman. Setelah kita melakukan simulasi tadi, Haira akan berusaha menetapkan tingkah laku dengan temanmu itu. Iya Bu. Baiklah, nampaknya kita sudah berada di penghujung pertemuan ini. Apakah masih ada yang perlu Ibu tahu dari kamu? Saya rasa cukup Bu. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan perkembangan yang telah kamu alami. Baik Bu. Baiklah, Haira, sampai ketemu minggu depan. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.